Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya ya, channel Second Chain ya, channel yang membahas tentang dunia otomotif dan juga elektronika ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya ya, saya sarankan ya untuk teman-teman agar membunyikan lonceng ya, agar tidak ketinggalan ya video-video terbaru dari saya ya. Serta jangan lupa untuk selalu support saya dengan cara ketik like ya, komen, dan jangan lupa teman-teman ya subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan juga bisa memotivasi saya agar lebih bisa mengembangkan channel saya serta berbagi kepada teman-teman semua ya tentang tips-tips seputar dunia otomotif dan juga elektronika. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi teman-teman ya tentang cara membuat ataupun juga merakit sebuah gadget ya. Gadget di sini saya maksudkan itu sebuah sebuah osiloskop ya. Jadi buat teman-teman mungkin sudah pernah mendengar gitu, ataupun juga barangkali ada teman-teman yang belum tahu ya tentang osiloskop ya. Jadi di sini saya akan coba jelaskan dulu sedikit ya, mengutip dari Wikipedia ya teman-teman ya. Jadi osiloskop itu adalah sebuah instrumen ya, pengukur ataupun juga uji elektronik ya, yang secara grafis menampilkan tegangan listrik ya. Jadi maksudnya itu osiloskop fungsinya mirip dengan multitester ataupun juga multimeter teman-teman ya. Dia bisa menampilkan sebuah nilai tegangan ya. Akan tetapi perbedaannya dengan multimeter ya, di osiloskop itu kita bisa melihat ya untuk sinyal yang dihasilkan dari tegangan yang sedang kita ukur teman-teman ya. Baik itu tegangan maupun juga sebuah istilahnya sebuah komunikasi data ya. Jadi saya ambil contoh di sini untuk motor-motor sekarang ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman tahu ya. Di motor-motor injeksi sekarang itu kita kenal OBD1 dan OBD2 ya. Jadi di motor-motor injeksi itu untuk pengaturan sistem kerja dari injeksi motor itu diatur oleh ECU ataupun juga ECM ya teman-teman ya. ECU ini mengambil inputan dari sensor-sensor yang berada pada motor itu sendiri teman-teman. Nah jadi untuk ECU ini dia komunikasinya itu jika kita menggunakan osiloskop ya, kita bisa lihat ya untuk sinyal yang dihasilkan maupun juga yang diterima oleh ECU ya teman-teman ya. Jadi untuk garis besarnya seperti itu teman-teman ya untuk osiloskop ya. Seperti yang teman-teman tahu, di sini ada beberapa contoh ya untuk osiloskop ya. Di sini ada osiloskop analog ya teman-teman ya. Dan juga ini menggunakan tabung sinar katoda ya teman-teman ya, atau CRT ya. Jadi di sini saya akan coba memberikan sedikit tutorial cara merakit sebuah osiloskop portable teman-teman, dengan memanfaatkan microcontroller STM32 ya teman-teman ya. Jadi sebelum lanjut video tutorialnya, saya akan coba tunjukkan dulu untuk proses pengkabelan ataupun juga koneksi, agar nantinya kita bisa upload ataupun juga kita bisa masukkan firmware yang sesuai untuk papan STM32 kita ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah oke teman-teman, kita lanjut untuk proses penguploadan ataupun juga koneksi ya, untuk proses upload firmware ya ataupun juga software yang nantinya kita akan masukkan ke papan STM32 ya teman-teman ya. Nah di sini kita masuk dulu ke websitenya Bang Martin Loren ya teman-teman ya. Jadi terima kasih buat Bang Martin Loren ya yang sudah membuatkan firmware ya, serta dia sudah membuatkan sebuah aplikasi. Nanti aplikasinya teman-teman bisa download ya di Play Store ya dengan nama Hascope ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan untuk aplikasinya. Jadi kita akan baca dulu di sini sedikit ya teman-teman ya.
Untuk versi yang akan kita buat ini disebutnya versi HS 101 Pro ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya prosesnya, jadi kita bisa baca-baca dulu di sini ya. Jadi untuk hardware nantinya itu akan berbentuk seperti ini teman-teman ya, kurang lebihnya. Hanya saja untuk papan yang ataupun juga osiloskop yang ada di gambar tidak menggunakan koneksi Bluetooth ya, melainkan menggunakan kabel data ya teman-teman ya. Jadi saya pada kesempatan kali ini akan mencoba membuatnya menggunakan yang versi Bluetooth ya. Jika teman-teman tidak mau ataupun juga tidak ada ya untuk modul Bluetoothnya, teman-teman bisa coba nanti menggunakan yang versi kabel ya, kabel data ya teman-teman ya. Jadi untuk prosesnya di sini kita akan coba lihat dulu teman-teman ya. Untuk proses uploadnya, sebentar saya cari dulu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Nanti teman-teman untuk proses upload firmware-nya itu harus sediakan satu buah USB ke TTL ya. Jadi untuk programmernya bebas ya, bisa menggunakan CH340, CH341A ya. Yang penting untuk programmernya itu USB ke TTL ya teman-teman ya. Oke, di sini coba teman-teman perhatikan ya untuk koneksinya ya. Di sini kita membutuhkan 4 buah kabel jumper ya teman-teman ya. Oke, salah satunya yaitu ground ya, PCC ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan ya, untuk ground nanti dari USB ke TTL itu kita sambungkan dengan ground yang ada di papan STM32 teman-teman ya. Sementara untuk yang 5 polnya nanti dihubungkan juga dengan pin yang bertuliskan 5 pol ya di papan teman-teman. Dan untuk koneksi TX ya, di sini untuk koneksi TX dari USB ke TTL nantinya kita hubungkan ke pin pada bor ataupun juga pada papan STM32 dengan nomor pinnya itu A10 ya teman-teman ya untuk TX nya. Sementara untuk RX kita akan koneksikan ke pin A9 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Serta teman-teman untuk proses uploadnya jangan lupa ya untuk jumper ya. Oke, saya coba perbesar dulu teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya di sini ya, untuk jumper di bagian atas itu tertulis bot kosong ya, dan untuk bagian bawah ini tertulis bot 1 ya. Nanti untuk jumper yang ada di bot kosong atau yang paling atas kita pindah posisinya ke paling depan ya teman-teman ya. Di sini sudah dicontohkan ya untuk prosesnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi nantinya posisi jumper yang berada di bot kosong kita pindahkan ke pin yang depan ya teman-teman ya. Sementara untuk firmware ataupun juga software yang akan kita pasangkan di bor ataupun juga papan STM32, nantinya teman-teman bisa cari ya di software ya. Di sini kita memanfaatkan software yang bernama STM Util ya teman-teman ya. Jadi untuk STM Util itu ada di Play Store teman-teman ya. Sebentar saya akan coba keluar dulu teman-teman. Nah, di sini STM32 Util ya teman-teman ya, kita coba buka dulu untuk aplikasinya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya nantinya untuk softwarenya ya. Nanti teman-teman bisa download di Play Store ya. Kita kembali dulu ke situs dari Bang Martin Loren ya teman-teman ya. Jadi untuk koneksinya seperti itu teman-teman. Tidak ada yang sulit ya. Kita akan coba merakitnya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di sini juga ada contoh ya teman-teman ya. Nanti jika teman-teman ingin menggunakan yang versi kabel data ya, teman-teman itu memflashingnya menggunakan firmware yang HS10X osiloskop ya, STM32F103C8T6 ya, blue pill ataupun black pill device ya. Sementara jika teman-teman ingin mencoba merakitnya menggunakan modul Bluetooth, nanti teman-teman pilih saja yang versi Bluetooth ya, ataupun juga yang bertuliskan BLT ya teman-teman ya. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri dengan
osiloskop yang akan teman-teman coba rakit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan coba tunjukkan dulu untuk aplikasi ataupun juga software yang nantinya kita perlukan agar modul osiloskop kita bisa kita pergunakan ya teman-teman ya. Di sini teman-teman masuk saja dulu ke Play Store ya teman-teman ya. Nanti di bagian pencarian teman-teman cari ataupun juga ketikkan STM32 Utils ya. Di sini yang paling atas ada ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi karena saya sudah menginstalnya, jadi tertulisnya buka ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin menginstalnya, teman-teman tinggal tekan saja tombol install ya. Jadi karena saya sudah ada, jadinya seperti ini teman-teman. Oke ya, untuk software ataupun juga aplikasi yang kita butuhkan, salah satunya itu ya teman-teman ya. Dan juga nantinya teman-teman harus menyediakan juga ya untuk aplikasi yang akan kita gunakan ataupun juga nantinya bisa menampilkan ya nilai pengukuran osiloskop yang akan kita coba rakit teman-teman ya. Nanti teman-teman di kotak pencarian tuliskan saja Haskop ya teman-teman ya. Jadi kita coba klik. Nah, jadi untuk aplikasinya seperti ini teman-teman ya. Haskop ya dari Bang Martin Loren ya teman-teman ya. Jadi karena saya sudah menginstal, jadinya tertulis buka ya teman-teman. Nanti teman-teman langsung install saja untuk aplikasinya ya. Oke, kita lanjut untuk melihat untuk koneksi yang telah saya siapkan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk programmernya di sini saya memanfaatkan programmer CH341A ya, yang seperti ini teman-teman ya, yang biasa saya pergunakan. Nah, di sini kita membutuhkan 4 buah kabel jumper ya, yang seperti tadi saya coba jelaskan. Jadi untuk koneksinya seperti ini ya. Jadi saya solder saja langsung di papan PCB-nya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, untuk programmer ini ketika kita ingin menggunakan sebagai USB ke TTL ya, untuk jumper harus berada di pin sebelah sini ya teman-teman ya, untuk USB ke TTL ya. Jadi seperti penjelasan yang berada di PCB-nya ya. Untuk pin 1 dan pin 2 ketika kita jumper, nanti dia akan berfungsi sebagai USB ke serial ya, ataupun juga flashing untuk EEPROM ataupun juga untuk BIOS ya teman-teman ya, ataupun juga IC SPI ya. Mohon maaf saya tadi salah sebut. Sementara untuk pin 2 dan 3 ini difungsikan untuk USB ke TTL ya teman-teman ya. Jadi untuk jumpernya kita pindahkan seperti ini ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, untuk programmer bebas, teman-teman bisa menggunakan programmer apa saja ya. Sementara untuk saya menggunakan ini ya teman-teman. Oke, sebentar kurang fokus ya untuk gambarnya. Mohon maaf teman-teman. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi untuk bot kosong ya, seperti teman-teman lihat di sini ya di papan. Untuk bot kosong di sini saya pindahkan di pin yang depan ya teman-teman ya, untuk proses flashingnya ya. Jadi jangan sampai lupa untuk memindahkan jumper ini ya ke depan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses upload firmware-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan coba langsung flashing untuk firmware STM32 untuk osiloskop ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sambungkan untuk programmernya menggunakan sebuah apa ini namanya konektor ya, konektor OTG ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba sambungkan dulu ya. Oke, dia meminta untuk mengaktifkan OTG ya. Kita pergi dulu ke pengaturan, kita hidupkan OTG-nya ya teman-teman ya. Oke, kita batalkan dulu, dia sudah terbuka. Nah, di sini teman-teman buka untuk aplikasi STM32 Util teman-teman ya. Oke, kita okekan. Nah, untuk PID dari programmernya sudah terbaca ya teman-teman ya. Jadi di sini kita coba untuk menginit chipset dulu ya. Kita akan coba deteksi dulu apakah papan STM32-nya sudah terdeteksi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus
mengetik init chipset dulu ya teman-teman ya. Nah, sudah terbaca ya teman-teman ya untuk papan STM32 kita ya. Di sini sudah terdeteksi. Nanti teman-teman tekan untuk kotak biru yang ada di pojok kanan atas teman-teman ya. Tekan seperti ini. Nanti teman-teman untuk di bagian vendor ya, di sini kan tertulis generik ya, kita coba klik dulu ya, klik. Jadi kita pindah ke Martin Loren ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Jadi karena saya akan mencoba merakitnya untuk versi yang Bluetooth, jadi saya menggunakan ataupun juga memilih untuk HS101 osiloskop BLT ya teman-teman ya. Jika teman-teman menggunakan papan STM32 103C8T6 ya yang menggunakan versi kabel ya ataupun juga menggunakan kabel data, nantinya pilih yang HS10X osiloskop ya teman-teman ya, jadi jangan sampai salah. Oke, di sini saya akan coba pilih untuk HS101 osiloskop Bluetooth teman-teman ya. Oke, untuk versinya di sini kita pilih yang 10.3 ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba flash ya. Di sini ada tulisan flash FW teman-teman ya. Kita akan coba klik. Oke, dia sedang mengetik. Sebentar, oh ternyata dia terjadi error teman-teman ya, sebentar ya. Kita akan coba bersihkan dulu ya teman-teman. Kita ini chipset lagi. Oh sebentar ya, ternyata kita harus tekan dulu untuk tombol resetnya teman-teman ya. Oke, kita coba lagi untuk menginit chipset. Oke, sudah terbaca lagi teman-teman ya. Kita akan coba erase dulu memorinya teman-teman ya. Jadi nggak perlu panik teman-teman. Di sini di bagian kiri ya, di sebelah atas di bawah read itu ada erase memori ya. Kita akan coba bersihkan dulu untuk memori program-program yang pernah kita upload di papan STM32 teman-teman ya. Oke, kita akan coba erase. Oke, untuk proses erase-nya sukses teman-teman ya. Kembali kita akan coba masuk lagi ke kotak warna biru di atas ya. Oke, untuk firmware-nya saya pilih yang sebelah sini teman-teman. Lalu versinya 10.3, langsung saja kita write ya. Bentar. Sedang berjalan. Oke, ternyata sudah sukses teman-teman ya. Tidak ada file lagi ya seperti yang tadi di atas. Jadi untuk memori erase statusnya oke. Oke, firmware-nya running ya teman-teman ya. Oke, untuk proses uploadnya sudah selesai teman-teman. Jadi kita cabut saja untuk programmernya dari handphone teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk proses flashing firmware-nya sudah sukses ya, sudah berhasil. Hanya saja untuk proses perakitan ataupun juga pembuatan osiloskop portable ini belum selesai ya. Karena di sini saya menggunakan untuk versinya yang versi Bluetooth ya. Hanya saja mungkin untuk proses setup ya, untuk setup modul Bluetooth ini tidak akan saya videokan pada kali ini teman-teman ya, karena mungkin durasi yang terlalu panjang. Insya Allah next video saya akan coba berikan ya untuk men-setup ya modul Bluetooth ini agar bisa terhubung dengan papan STM32 ya teman-teman ya. Jadi sekian dulu video dari saya. Jangan lupa buat teman-teman selalu jaga kesehatan dan tetap ya, salam kreasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.